melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, maka pemerintah telah menyusun berbagai macam regulasi jaminan produk halal. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia ada 2 undang-undang yang dijadikan payung hukum dalam pelaksanaan sertifikasi halal. 2 undang-undang ini terbit ya, satu itu di tahun 2014 dengan nomor 33 dan tahun 2020 dengan nomor 11 ya, atau yang biasa kita sebut ini Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan mendasar dari 2 undang-undang ini adalah tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha UMK. Akibat kemudahan yang diberikan untuk pelaku usaha UMK ini berakibat juga memberikan peluang kepada masyarakat menjadi pendamping PPH. Ya. Pendamping PPH ini nanti akan bertugas melakukan verifikasi terhadap permohonan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha UMK tadi. Nah, itu kira-kira lebih pada kemudahan terhadap pelaku usaha UMK, kemudian memberikan peluang peran serta masyarakat dalam bentuk pendampingan, kemudian juga bagi pelaku usaha UMK yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, dia tidak dikenai biaya. Ini ruh perubahan Undang-Undang 2014 ke Undang-Undang 2020 tentang Cipta Kerja. Lantas ada perkembangan baru ya yang baru-baru ini terbit adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu diganti ya, diubah dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022. Apa yang sangat mendasar dari perubahan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022? Kalau kita bisa katakan ya, yang pertama itu tentang di sisi sertifikasi halal yang dilakukan oleh non pelaku usaha UMK ya, pelaku usaha menengah besar ya, itu maka penetapan halal itu dilakukan oleh MUI provinsi, MUI kabupaten kota. Kalau sebelumnya itu hanya MUI pusat tertulisnya. Yang kedua, sama masih dalam sertifikasi halal non UMK, diberikan jangka waktu penetapan kehalalan produk oleh MUI 3 hari ya, sejak lembaga pemeriksa halal menyampaikan laporan. Kemudian apabila MUI melampaui 3 hari itu, yang terbaru dari Perpu ini adalah dia akan beralih kewenangan penetapan kehalalannya dari MUI itu akan dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal namanya. Komite Fatwa Produk Halal ini itu dia diberikan batas waktu 2 hari kerja untuk melakukan penetapan kehalalan produk ya. Itu yang pertama terlihat dari perubahan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Perpu nomor 2. Yang kedua, dalam sertifikasi halal oleh UMK ini juga ada perubahan mendasar dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sebelumnya itu penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil itu ditetapkan oleh MUI, akan tetapi dengan Perpu ini seluruh penetapan kehalalan produk itu dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal ya. Nah, dia juga sama diberikan waktu, dia hanya 1 hari kerja harus selesai diberikan fatwa. Kalau tadi yang di reguler itu 2 hari kerja, kemudian yang di sertifikasi halal dengan penyataan pelaku usaha, maksudnya dengan yang UMK ya, ini 1 hari kerja. Perubahan yang ketiga yang terlihat adalah tadi sudah saya singgung, adalah adanya Komite Fatwa Produk Halal. Ini dia memiliki 2 tugas lembaga ini ya. 1, memberikan
penetapan kehalalan produk terhadap penetapan kehalalan produk yang melampaui batas penetapannya oleh MUI, dan penetapan kehalalan produk untuk para pelaku usaha UMK. Kemudian yang keempat, perubahan yang terlihat adalah masa berlaku sertifikat halal. Dengan Perpu ini, sertifikat halal terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan PPH, ya, proses produk halal. Kalau tidak ada perubahan dua ini, maka sertifikat terus berlaku. Terakhir yang terlihat juga di dalam Perpu 2 ini adalah kewajiban seluruh stakeholder inti dalam sertifikasi halal, ada BPJPH, ada LPH, ada MUI, Komite Fatwa, dan pendamping PPH. Ini dia wajib dalam proses penyelenggaraan sertifikasi halal menggunakan sistem elektronik yang dikelola oleh BPJPH. Dari dua undang-undang ini, dia melahirkan begitu banyak aturan teknis di bawahnya. Ada PP 39, kemudian sampai dengan keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 88 tahun 2022. Ini tentang bagaimana pelaku usaha mencantumkan label halal setelah memiliki sertifikat halal. Dari sekian banyak aturan, yang agak penting untuk diketahui para pendamping PPH adalah satu, ya, itu PP 39 2021. PP ini sebaiknya banyak sering dibaca, ya, oleh para pendamping PPH agar paling tidak minimal memahami substansi pelaku usaha UMK, bagaimana dia melakukan sertifikasi halal, bagaimana dia menginput bahan-bahan yang dikategorikan dapat diajukan, ya, dalam sertifikasi halal. Paling tidak minimal itu bisa dipahami oleh para pendamping. Kemudian juga yang agak cukup banyak dibaca oleh para pendamping adalah PMA nomor 20 tahun 2021. Inilah, ya, yang cukup banyak mengupas di dalam PMA ini tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMK, mulai dari tata cara permohonan, kemudian sampai dengan pendamping itu dilatih, ya, oleh siapa, direkrut oleh siapa, itu bisa diketahui dari PMA ini. Juga yang penting bagi pendamping selain dua tadi, ya, PP 39 dan PMA 20, adalah dua keputusan menteri. Satu, keputusan menteri nomor 748 tahun 2021, ya, ini tentang substansi jenis produk apa saja yang wajib bersertifikat halal. Yang kedua adalah KMA nomor 1360 tahun 2021, ya. Ini adalah memaparkan, ya, semua bahan apa saja yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kemudian juga ada keputusan nomor 57 tahun 2021, bagaimana kriteria sistem jaminan produk halal itu ditetapkan oleh pemerintah. Ini ada di keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021. Sama dengan nomor yang sama itu ada di keputusan 57 tahun 2022. Kalau tadi 57 tahun 2021 itu bicara tentang kriteria umum, ya, sistem jaminan produk halal itu bagaimana, 57 tahun 2022 ini lebih pada implementatif, ya, sifatnya. Dia adalah template bagaimana pelaku usaha UMK itu mengisi, ya, manual SJPH.